Selamat pagi anak didik kami kelas 4. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu pelajaran yang keempat, Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Silakan kamu buka bukumu kembali pada halaman yang ke-26 sampai halaman yang ke-31. Nah, di sana minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah memilih Nabi Amos. Nah, tentu anak didik kami masih ingat ya, Amos itu seseorang yang berasal dari kota Tekoa. Tekoa itu hanya sebuah kota kecil yang ada di bagian selatan Yerusalem. Nah, berarti dia orang yang tentu bukan orang yang terkenal, ya kan? Nah, terus juga pekerjaan Nabi Amos ini bukan raja, bukan panglima, tapi pekerjaannya adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara dari tengah-tengah hutan. Itu yang menjadi pekerjaan Nabi Amos. Namun pada kisah kali ini kita diperlihatkan bagaimana Allah tetap memilih Nabi Amos meskipun dia bukanlah seseorang yang terpandang. Anak didik kami, dari materi ini kita mau mengetahui bahwa ternyata manusia itu meskipun tidak memiliki kemampuan yang lebih menurut ukuran manusia, tetapi Allah tetap memilih. Nah, setiap manusia itu tentu memiliki kelemahan dan keterbatasan, ya. Setiap manusia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, bagaimanapun posisinya, tetap bahwa manusia itu memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nah, pada saat ini Nabi Amos di sini memiliki keterbatasan, yaitu tidak terbiasa berbicara di hadapan banyak orang. Tetapi kali ini perintah Allah kepadanya, dia harus menjumpai bangsa pilihan itu, yaitu bangsa Israel. Pergilah engkau, nyatakanlah ini kepada bangsaku itu, kata firman Allah. Nah, pada saat itu dia tidak menyerah. Dia tidak menganggap dirinya tidak mampu, meskipun sebenarnya dia tidak pernah terlatih untuk hal itu. Dia datang kepada bangsa Israel, dia menyatakan, "Hai kaum Israel, bertobatlah, kembalilah kepada Allah." Dia menegur bangsa Israel yang pada saat itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Segala kekayaannya, segala kepunyaannya itu dinikmati oleh mereka sendiri tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi itu ditegur oleh Allah melalui Nabi Amos. Nah, karena teguran Nabi Amos ini dianggap tidak menyenangkan bagi mereka, akhirnya Nabi Amos ini diusir daripada tengah-tengah kerumunan itu. Namun dia tidak menyerah. Dia tetap datang dan dia tetap menyampaikan, kalau kamu ingin selamat, dengarkanlah perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepadamu, kata si Nabi Amos, supaya kamu mendapatkan anugerah dan keselamatan daripada Tuhan, sehingga bangsa ini, yaitu bangsa Israel, tidak akan pernah hancur. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan Allah akan menyelamatkan engkau. Itu perkataan dari Nabi Amos. Nah, anak didik kami, dari pelajaran ini kita mengambil pelajaran dalam diri kita bahwa ternyata manusia yang tidak mampu sekalipun, yang memiliki keterbatasan dan kelemahan, itu tetap dipakai oleh Allah. Bukan seperti ukuran manusia. Misalnya ada kakak-kakak yang bernama si Butet. Dia dipilih mewakili kelompoknya untuk berpidato bahasa Inggris misalnya, karena kemampuan berbicaranya yang bagus, kemampuan ngomong bahasa Inggrisnya, vocabulary-nya yang bagus, speech-nya yang bagus, akhirnya dia dipilih untuk pidato bahasa Inggris. Itu menurut standar dan ukuran manusia. Tetapi kalau cara Allah memilih orang itu bukan berdasarkan kemampuannya saja, bahkan ketidakmampuan seseorang dalam bidang tertentu juga digunakan oleh Allah. Nah, anak didik kami pun di rumah, ketika kamu merasa tidak mampu dalam bidang-bidang tertentu, yakinlah ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan
memampukan kamu, tetapi harus ada dalam diri kita tekad untuk mau belajar dan belajar, sehingga hal-hal yang tidak kamu mampu sekalipun kamu memohon bimbingan dan tuntunan dari Tuhan, yakinlah bahwa kamu akan dimampukan, layaknya seperti Nabi Amos yang tidak pernah berlatih berbicara di depan orang, tetapi ketika sudah diperintahkan oleh Allah, Allah sendiri yang mengatur lidahnya Nabi Amos, Allah sendiri yang mengajari Nabi Amos, sehingga pesan-pesan Allah tersampaikan kepada bangsa yang dituju, yaitu bangsa Israel. Oke, itulah kehebatan dan kasih karunia yang besar daripada Allah dalam memilih orang-orang yang hendak Ia pilih. Nah, anak didik kami, buka bukunya halaman yang ke-30. Di sini ada dibuat, tulislah bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat pada ayat-ayat berikut ini. Ada 5 ya. Artinya buka dulu Alkitabmu pada kitab Amos, perhatikan ayat-ayat ini dan temukan apa saja pelanggaran-pelanggaran umat Israel kepada Allah yang ada pada kitab-kitab berikut ini, yaitu yang pertama Amos 3 ayat 9 sampai 15 sampai selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kiranya tetap semangat belajar. Kita saling berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.